Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lewat atau pada kesempatan yang lewat telah kita kaji atau kita petik bersama hikmah-hikmah yang terdapat di dalam surat Ad-Duha ayat 1 sampai dengan 5. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan petik beberapa faedah dari ayat-ayat yang selanjutnya dari surat Ad-Duha tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Apakah kamu menyangka bahwasanya kami menemukan engkau dalam keadaan yatim, kemudian kami memberikan kecukupan kepadamu? Begitu juga kami menemukan engkau dalam keadaan meminta harta, meminta perlindungan, meminta kecukupan, maka kami berikan kepadamu kecukupan. Begitu juga ketika kami menemukanmu dalam kondisi bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak tahu jalan mana yang hendak ditempuh untuk mendapatkan kebenaran, untuk membimbing masyarakat ke jalan yang benar. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Maka bagi anak-anak yatim maka janganlah engkau menghardiknya, dan bagi orang-orang yang meminta kepadamu tambahan ilmu maupun harta, janganlah engkau menolaknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepadamu berupa ilmu, maka sebarkanlah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat tarawih yang kami muliakan, di dalam pembukaan tadi ada 3 fase dalam kehidupan Rasulullah, di mana pada fase pertama beliau dalam keadaan yatim. Ketika itu ibunda Rasulullah SAW meninggalkan beliau dalam umur 6 tahun. Kemudian disusul oleh kakek beliau sebelum masuk usia balik. Maka beliau saat itu dalam keadaan yatim. Fa'awa, maka kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, memberikan asuhan, memberikan momongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka dhallan fahada, dan kami mendapatimu bingung, tak tentu arah, yaitu ketika Rasulullah pada masa sesudah balik dan sebelum beliau diangkat jadi Rasul. Beliau dalam keadaan bingung, tidak tentu arah, bagaimana cara yang tepat beribadah hanya kepada Allah, bagaimana cara yang tepat untuk berdakwah, menyeru kebaikan kepada kaumnya. Fahada, maka Allah pun memberikan hidayah kepada beliau, memberikan bimbingan melalui risalahnya, melalui wahyunya. Wajadaka 'ailan fa'aghna, dan kami mendapatimu sebagai orang yang berkekurangan, tak cukup harta maupun benda.
Maka kami mencukupkanmu dengan harta dan benda itu dengan menikahkan engkau dengan Khadijah, dengan mencukupkan engkau dengan anak dan keturunan yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lihat tiga fase ini. Tiga fase ini sebagaimana kehidupan kita pada umumnya. Kehidupan kita sewaktu masih kecil, sebelum masuk usia balik. Kehidupan kita sewaktu masuk usia balik dan sebelum menikah. Dan kehidupan kita setelah menikah. Pada saat kita kecil, yang kita perlukan adalah momongan, adalah perlindungan, adalah asuhan. Dan Allah telah memberikannya kepada Rasulullah. Begitu juga ketika beliau dalam keadaan remaja, dalam fase remajanya, dalam keadaan bingung, tidak tentu arah. Sebagaimana kita juga pada masa remaja tak tentu arah, mau-mau kita saja, yang penting enjoy hidup ini. Maka Allah di fase tersebut memberikan hidayahnya kepada Rasulullah SAW. Dan ketika beliau telah berkeluarga, Allah pun memberikan kecukupan kepada beliau. Sebagaimana kita telah berkeluarga, telah Allah cukupkan kepada kita rezeki-rezekinya dan juga anak keturunannya yang insya Allah akan menjadi petunjuk mata kita. Maka kita ambil ibrah dari hal tersebut, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwasanya dalam tiga fase ini Allah senantiasa memberikan karunia-Nya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai yang bukan Rasul, sebagai yang bukan Nabi dan bukan siapa-siapa, tentunya lebih pantas untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap tiga hal ini dalam tiga fase kehidupan kita, dalam tiga tingkatan kehidupan kita. Dan Allah senantiasa mencukupi kita di tiga fase tersebut. Fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka ketika engkau telah mendapatkan kecukupan dalam tiga hal tersebut, janganlah engkau lupa kacang dengan kulitnya. Maka beritakanlah dengan syukur dan ibadah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.